ini menjadi sebuah tanda bagus bahwa teman-teman akan sukses dengan jalannya. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, namaku Weni. Dan di video kali ini aku akan reading kejutan yang akan datang untuk teman-teman berzodiak Sagittarius di tahun 2021. Untuk prediksi cinta dan keuangan Sagittarius sudah tayang, bisa kamu cek di atas atau di kolom deskripsi. Kalau sekarang aku akan fokus pada kejutan indah buat kamu secara umum dan tantangan atau pelajaran di tahun 2021. Jadi kita mulai aja readingnya. Buat teman-teman Sagittarius, kejutan untuk kamu di tahun 2021. Aku punya Ten of Swords, The Hierophant, Four of Swords, Page of Wands, Six of Swords. Oke. Buat teman-teman Sagittarius, di sini yang bisa aku lihat ya, ada suatu hal nanti di tahun 2021 yang sepertinya harus kamu selesaikan. Bisa di sini mungkin kamu lagi ada masalah, ada konflik yang mungkin timbul nanti di tahun 2021. Nah, kamu nanti mau tidak mau akan harus menyelesaikan konflik ini. Nggak bisa lari, nggak bisa kemana-mana, tapi emang harus diselesaikan atau minimal diterima. Kayak gitu, suatu keadaan, kondisinya, atau mungkin berhubungan dengan seseorang. Jadi di sini adalah sebuah akhir. Ini bisa dalam hal apapun. Mungkin di sini berhubungan dengan pekerjaan kamu, mungkin juga bisnis, atau mungkin juga di sini hubungan cinta bisa, atau mungkin pernikahan bisa. Tapi ini nggak semua Sagittarius ya, sebagian aja. Kayak gitu. Dan karena di sini berhubungan dengan The Hierophant ya mungkin di sini sebagian teman-teman Sagittarius berhubungan dengan pernikahan ya hal ini. Entah di sini mungkin sebagian nanti ada yang menemukan suatu hal yang membuat teman-teman ini sepertinya aku belum bisa kalau misalnya harus menikah dengan dia di tahun depan, atau mungkin di sini seperti aku bilang tadi, mungkin ada beberapa teman Sagittarius di sini yang harus rela untuk ya berpisah dengan pasangannya kayak gitu. Tapi di sini sih ya yang bisa aku katakan sangat mungkin di tahun 2021 nanti akan menjadi tahun yang sangat sibuk buat teman-teman Sagittarius. Sebagian bahkan di sini aku lihat ada yang akan bepergian ke luar kota, luar pulau kayak gitu. Bisa berhubungan dengan ya keinginan teman-teman buat traveling, mungkin liburan, jalan-jalan kemana. Bisa juga di sini berhubungan dengan kerja teman-teman, kuliah teman-teman gitu. Jadi bisa aja mungkin teman-teman nanti ditugaskan ke kota mana, ke negara mana, atau teman-teman mungkin di sini ada yang baru menerima panggilan beasiswa atau diterima di fakultas dari kota mana, negara mana, kayak itu juga bisa. Jadi kemungkinannya bepergian dari kota tempat tinggal kamu sekarang. Atau mungkin di sini teman-teman menikah di 2021 terus ikut pasangannya di kota yang sudah diobrolin sebelumnya, kayak gitu juga bisa. Atau di sini ya energinya lebih kepada berpindah ya. Berpindah di sini bisa juga ini pindah dari satu kantor ke kantor lain, resign maksudku. Setelah selesai di kantor yang ini ya sudah, aku akan pergi aja menuju ke kantor lain, atau dari bisnis yang teman-teman ya sudahlah sepertinya bisnisnya harus stop, terus teman-teman akan menemukan peluang di bisnis yang baru kayak gitu. Dan bisa juga di sini berhubungan dengan cinta. Kalau misalnya nanti memang ada hubungan yang selesai di tahun 2021, ada kemungkinan besarnya akan bertemu lagi dengan seseorang, bisa orang yang sama atau orang yang berbeda di tahun 2021 untuk memulai sebuah jalan cerita yang baru, sebuah awal mula kisah yang baru kayak gitu. Dan di sini kalau bisa aku katakan, kalau tadi aku bilang Sagittarius ini akan sangat sibuk, iya, karena di sini ada Page of Staff yang mana dia ini akan tertantang atau akan menghadapi situasi yang mana mungkin kamu di sini ngerasa, aduh aku tuh pengalamannya masih kurang di bisnis ini, di pekerjaan ini, atau mungkin tentang hal-hal yang berhubungan dengan pacaran, percintaan. Tapi di sini energi dari hati kamu tuh menggebu-gebu gitu loh. Jadi aku tuh ya katakanlah baru lulus kuliah, masih minim pengalaman, tapi keinginan dan semangatnya buat bekerja tuh sangat-sangat tinggi, sangat-sangat besar keinginannya kayak gitu. Juga di sini mungkin hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta, sudah sangat bersemangat, aku tuh pengen punya pasangan kayak gitu. Dan ya
Kalau misalnya ini berhubungan dengan wansi ya kayu, ini lebih kepada ambisi, keinginan yang bener-bener dari hati yang sudah dari lama kamu nanti-nantikan kayak gitu. Dan ya meskipun kadang kamunya ragu, tapi ya kamu tetap maju. Tapi nanti kadang ragu, maju lagi. Jadi ya it's okay, nggak apa-apa selama teman-teman di sini nggak berhenti stop, tapi ada pergerakannya. Yang namanya gagal atau salah itu pasti ada dalam sebuah perjalanan. Tapi at least dari kesalahan dan yang salah-salah itu teman-teman kan belajar supaya pengalamannya nambah. Karena kalau teman-teman cuma diem aja, ya pengalamannya nggak nambah-nambah kayak gitu. Nggak akan pernah tahu gimana nikmatnya menjalani suatu hal, terutama kalau ini berhubungan dengan keinginan teman-teman dalam hal apapun ini, keuangan lah, hati, cinta gitu juga bisa. Jadi di sini intinya adalah berani. Jadi kalau kadang ada ragu, pasti adalah ya rasa ragu, tapi gimana teman-teman nanti akan berjalan untuk yakin bisa. Salah-salah dikit nggak apa-apa, yang namanya belajar pasti ada salah-salahnya, tapi dicoba dan diperbaiki. Jangan sampai udah salah diulangi lagi, tapi dari salahnya belajar lebih baik lagi kayak gitu. Jadi good buat teman-teman Sagittarius, semangatnya luar biasa di tahun 2021 nanti. Lalu di sini kalau misalnya aku bilang memang nanti akan ada banyak kesibukan, entah ya pekerjaan, kuliah, apapun itu. Di sini sih lebih kepada ingat buat istirahat. Four of Swords ini adalah kondisi dimana teman-teman harus relax, santai, me time kayak gitu, kumpul lagi sama keluarga, ngobrol santai, relax dengan pasangannya kayak gitu. Karena di sini pengingat sih, sesibuk apapun teman-teman, aset terbesar teman-teman ini adalah tubuh teman-teman sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman ada niat, tapi kan aku ingin punya keuangan yang lebih, jadi aku harus bekerja lebih keras, boleh aja silahkan, cuma jangan diforsir lah semua tenaganya buat kerja. Karena ya aset terbaik kamu ya tubuh kamu, kesehatan kamu. Jadi kalau emang udah waktunya istirahat, waktunya makan, waktunya kumpul sama keluarga, sama pasangan, ya kumpul sama mereka kayak gitu. Jadi intinya di sini jangan lupa istirahat, menyeimbangkan waktu antara tugas kamu di luar sana dengan memanjakan diri kamu, entahlah me time, nonton film, atau apapun lah yang membuat kamu happy di luar kesibukan kamu kayak gitu. Lalu di sini ada Hierophant ya. Di Hierophant ini adalah suatu kondisi yang mana nanti kamu akan menjalani banyak hal, seperti aku bilang tadi, banyak pelajarannya. Jadi di sini teman-teman nanti nggak hanya semakin pinter di satu skill tertentu, tapi juga kesabaran. Teman-teman ini akan membuat teman-teman menjadi orang yang lebih dewasa, lebih bijak pemikirannya kayak gitu ya buat teman-teman di sini. Dan di Hierophant ini juga bisa menjadi sebuah simbol atau penanda hal-hal yang berhubungan dengan spiritualitas, keagamaan dan sebagainya. Jadi sangat mungkin di tahun 2021 nanti teman-teman akan lebih ya terbangun lah hatinya untuk lebih mendalami kayak gitu agamanya, sesuatu yang berhubungan dengan spiritual kayak gitu juga bisa. Atau di sini di Hierophant juga bisa menjadi sebuah kartu yang menjadi simbol pernikahan, penyatuan dua hati dalam ikatan agama. Jadi ya mungkin di sini sebagian teman-teman Sagittarius walaupun ada yang berpisah, tapi ada juga sepertinya banyak kabar gembira teman-teman Sagittarius yang akan melangsungkan pernikahan di tahun 2021. Itu sih intinya. Jadi di sini ya, kalaupun nanti dengan menyiapkan pernikahan ini kamunya makin sibuk, ya tetap ingat untuk istirahat. Jangan sampai kamunya malah memforsir energi, malah di hari hanya kamu ambruk. Jangan sampai. Jadi intinya adalah keseimbangan antara waktu untuk ya mencari uang, menuntaskan segala impian kamu dengan istirahat. Itu sih intinya di sini. Jadi jangan terlalu khawatir dengan kartu Ten of Swords ini, karena yang namanya akhir pasti ada sesuatu yang baru. Yang namanya akhir, sesakit apapun pasti kamu akan belajar dari situ. Ya, kalaupun emang ada sesuatu yang harus diakhiri, ya segera move on dan berpindahlah segera menuju kesibukan kamu yang lain, supaya ya segera move on intinya kayak gitu. Lalu seperti janjiku tadi, aku juga akan di sini melihat apa tantangan atau pelajaran yang akan kamu dapatkan di tahun 2021 buat teman-teman Sagittarius. Ada tikus ladang, panda, lama, dan deer. Oke. Buat teman-teman Sagittarius di sini ya, yang bisa terlihat seperti aku bilang tadi, ini adalah konfirmasi bahwa teman-teman harus seimbang. Keseimbangan di sini bisa ya keseimbangan waktu seperti aku bilang tadi, antara kesibukan kamu dan waktunya istirahat dan dengan orang-orang yang kamu sayang. Juga di sini kesibukan keseimbangan ketika menghadapi situasi. Jadi
Ya, kadang seseorang bisa menjadi sangat emosi akibat suatu hal. Tapi di sini teman-teman juga diminta untuk tidak memforsir tidak menggebu-gebukan emosinya dan membuat sebuah keputusan yang nanti disesali. Jadi di sini kalau memang akan menghadapi situasi yang kacau balau, yang gak karu-karuan, diminta buat tenang dulu hatinya, dinginkan pikirannya, baru deh ambil keputusan atau lakukan sesuatu yang bisa mengendalikan situasi ini, kayak gitu. Jadi ininya keseimbangan antara hati dan pikiran juga bisa. Oke. Lalu di sini ada pertumbuhan jiwa ya. Ya, pertumbuhan itu nggak pernah gampang ya. Buat banyak orang pertumbuhan itu kadang harus merelakan sesuatu, kadang harus yakin dengan dirinya walaupun lingkungan sekitar itu kayak meremehkan, tapi juga harus yakin karena di sini pertumbuhannya itu akan membuat kamu makin kuat, makin percaya dengan diri kamu, makin menikmati juga perjalanannya. Katakanlah naik turun tapi ya itulah indahnya hidup, kayak gitu, kayak naik roller coaster. Ada indahnya, jadi jangan khawatir tentang sesuatu yang nggak mengenakan, tapi banyak enaknya di sini. Lalu di sini mengenai kepercayaan ya, sama sih seperti panda ini, bagaimana kamu menghadapi sebuah situasi. Kalaupun nanti kamu akan bertemu dengan orang-orang yang cukup menyebalkan atau ya membuat hati kamu patah berkeping-keping, tapi kamu di sini diminta untuk ya sudah, kalau hatinya sudah sembuh, dimaafkan orang ini dan ya ingat-ingat aja kebaikannya. Jadi itu, dengan kamu melepas segala beban di hati kamu, marah, kecewa, sakit hati, itu akan meringankan langkah kamu ke depannya untuk yaitu menjemput rezeki kamu di bidang keuangan, cinta, dan sebagainya. Jadi ini mengenai percaya ke diri kamu bahwa kamu bisa, dan percaya ke diri kamu bisa memaafkan orang-orang yang menyebalkan ini, dan kamu bisa menghadapi mereka gitu. Lalu di sini ada kesuksesan ya. Jadi ya, tahun 2021 akan menjadi tahun yang bisa membawa sukses ke teman-teman di sini. Kayak gitu. Dan berani untuk menggapai impian kamu sebesar apapun itu. Walaupun orang-orang sekitar kamu meremehkan, mungkin karena kamunya masih muda, pengalamannya belum banyak, tapi ketika kamu yakin dan bisa menyeimbangkan semuanya, menikmati perjalanannya, aku pikir ini menjadi sebuah tanda bagus bahwa teman-teman akan sukses dengan jalannya. Jadi walaupun sukses itu nggak langsung yang naik langsung sukses, tapi pasti begini-begini, tapi dinikmatin aja, karena jalan menuju sukses itu bukan hanya hasil akhirnya bagaimana, tapi bagaimana teman-teman menikmati perjalanannya, setiap prosesnya, jatuh bangunnya, kayak gitu. Jadi Sagittarius di 2021 ada banyak hal, tapi ya yakinlah kamu bisa dan kamu kuat menghadapi semuanya. Oke, itu readingku buat kamu. Kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye.